Oke teman-teman, kita mau berbagi sedikit ini ya. Barangkali informasi ini penting buat teman-teman. Nah, di panel indikator yang di speedometer ini ada beberapa lampu indikator ya, lampu tanda. Coba kita nyalakan dulu, ini sebagai contoh ya teman-teman. Ntar kita nyalakan dulu. Ini saya matikan senternya biar lebih jelas ya. Oke, kita kontak. Nah, di mobil kita tuh di sini kan ada lampu tanda banyak ya. Jadi tergantung ini ya, tergantung jenis mobil kita apa ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada satu lampu tanda ya untuk nah ini ya. Tar biar jelas ya. Nah, di sini ada lampu tanda indikator sebagai contoh ya. Di sebelah kiri sini ada cek engine ya. Kemudian di pojok kanan sini ada indikator aki, yang kedua indikator oli, dan yang ketiga di sebelah sini nih indikator untuk biasanya kalau kita tarik handrem ini menyala ya. Oke, jadi gini teman-teman yang mau saya jelaskan ya. Jadi ketika mesin sudah hidup, ini masih posisi kunci kontak on ya, IGD ya. Oke, kita sekarang nyalakan mesinnya. Nah, ini mesin sudah hidup ya. Dua lampu sini sudah mati, yang sana juga sudah mati. Kan sisa ini nih. Nah, ini teman-teman mesti paham ya, karena ini kebanyakan yang punya mobil kadang tidak paham nih, makanya suka kecolongan ya, nanti takutnya berbahaya. Jadi saya jelaskan teman-teman. Nah, lampu indikator di sini ketika menyala, coba kita turunkan dulu handremnya ya. Oke, rem tangan kita turunkan. Nah, harusnya di panel mati ya. Coba kita lihat. Nah, tapi masih nyala. Nah, ini ya, tetap nyala kan tuh. Harusnya kalau kita tarik di menyala, kita turunin gini, masih dia mati. Nah, kalau teman-teman ngalami masalah kayak gini ya, ini jangan dicuekin ya. Ini pasti ada sesuatu nih yang menyebabkan sampai hal ini terjadi. Nah, biasanya kalau dia nyala gini, ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu bisa juga sensor pada kanvas rem. Nah, tapi itu tergantung mobil ya. Mobilnya kita apa dulu nih. Ada sebagian mobil yang menggunakan sensor pada kanvas rem. Jadi ketika kanvas remnya itu habis, tinggal plat, maka dia akan menyala di sini. Tapi kalau dia tidak ada sensornya di kanvas, berarti kita harus mencurigai ya hal kedua, yaitu minyak rem habis. Coba kita ke depan lihat di master rem ya, kita lihat posisi atau kondisi minyak rem masih ada apa tidak. Coba kita lihat dulu. Oke, sekarang lihat di sini ya teman-teman, tempat pengisian minyak rem ya. Jadi kalau mobil teman-teman ngalamin masalah yang sama, coba cek di sini ya. Apakah minyak remnya masih ada? Lihat. Nah, ini minyak remnya berkurang banyak ya teman-teman. Harusnya kan dia yang normal itu adanya di sini ya, di batas maksimal sini ya. Nah, ketika dia turun di sini, itu artinya minyak rem ini berkurang ya. Perhatikan di sini ada kabel sensor nih, switch sensor ya. Nah, jadi ini nanti dia baca ya, kebaca di dashboard, di speedometer, di lampu tanda indikator ya. Ketika berkurang di sini ya, pasti lampu akan menyala. Sekarang coba ini saya cabut dulu, apakah lampu indikatornya mati? Oke, coba ya. Ini handrem masih saya tarik ya. Coba kita kontak. Ini nyala ya. Ini sekarang saya turunin. Coba lihat di sini saya turunin ya. Nah, matikan ya, tarik lagi, nyala, turunin lagi, lihat, nah mati ya, tuh nyala lagi ya. Nah teman-teman, jadi ini yang mau saya jelaskan ya. Jadi ketika kita mengalami masalah yang sama seperti ini, jangan dicuekin ya teman-teman, karena ini nanti bisa berbahaya. Di depan tadi itu untuk sementara kan kabelnya saya cabut, kabel switchnya, untuk kita memastikan bahwa benar memang minyak rem di tabung pengisian minyak rem itu sudah berkurang banyak ya. Artinya sistem rem di mobil ini mengalami gangguan, yaitu telah terjadi kebocoran.
Nah, bocornya harus dicari ya. Apakah bocornya di roda? Ya, roda belakang, kiri kanan, cek di bagian dalam. Kalau peleknya agak basah dari bagian dalam, artinya itu ada bocor seal ya di roda. Atau cek juga bagian selang fleksibel, kadang suka pecah ya, depan belakang tuh ada selang fleksibel. Jadi semua kita cek di bagian kaki, di ban, di roda yang berhubungan dengan rem. Kalau nggak ada di situ, kemungkinan bocornya di master rem atas ya. Coba kita ke depan lagi. Nah, jadi kalau misalnya di roda udah nggak ada bocor, semuanya bagus, ban depan, ban belakang bagus ya, depan belakang bagus, selang fleksibel bagus, itu kemungkinan bocornya ada di sini ya. Kemungkinan besar bocornya ada di master rem atas ya. Jadi di sini nih, ini master ini kan master rem nih. Nah, ini bocor. Nah, minyaknya itu bisa masuk ke dalam booster nih, masuk ke dalam booster. Ini bahaya ya nih. Jadi teman-teman jangan dicuekin ya. Artinya ketika lampu indikator itu menyala, harus cari tahu apa penyebabnya. Kalau dibiarkan nanti remnya bisa blong, itu ngerinya teman-teman ya. Dan kalau bocornya di sini, taunya nanti dibuka nih, Pak, ada 2 baut ya, ada 2 mur 12, 1 dibuka 2. Kalau dia masuk ke dalam minyaknya, berarti ini bocor ya. Kita bisa ganti sealnya yang ada jual ya, sealnya. Jadi tergantung jenis mobil kita apa. Tapi kalau misalnya emang rumahnya udah kemakan di sini, kita mesti ganti utuh ya, ganti full sama master rem komplit begini teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat video ini teman-teman, untuk sekedar berbagi ya, sharing-sharing dengan teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe teman-teman, dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman. God bless you, bye.